Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang e-Bupot unifikasi, yakni bagaimana cara mengimpor atau mengekspor Excel-nya ke dalam e-Bupot unifikasi ya, ke dalam situsnya DJP Online. Kalau kemarin di video saya sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menginput secara key-in, secara satu persatu bukti potong unifikasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menginput secara langsung aja. Jadi dari file Excel-nya. Jadi nanti kita akan download file Excel-nya terlebih dahulu, kemudian kita isi file Excel tersebut, kemudian kita imporkan ke e-Bupot unifikasi. Sebagai informasi saja, jadi mulai masa April ini, masa April 2022, untuk bukti potong pasal 4 ayat 2 atau final, kemudian pasal 22, pasal 23, dan juga pasal 25, pasal 15, itu sekarang harus menggunakan e-Bupot unifikasi. Jadi kalau bagi Anda sebelumnya, di masa-masa sebelumnya, di masa Maret dan sebelumnya ya, masih menggunakan ISPT, masih menggunakan e-Bupot 23 gitu. Nah, sekarang untuk mulai masa April ini Anda sudah harus menggunakan e-Bupot unifikasi. Nah, jadi mulai pelaporan bulan depan ya, Anda harus sudah menggunakan e-Bupot unifikasi ini gitu. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput secara impor lewat aplikasi atau file Excel-nya. Nah, pertama kita harus buka terlebih dahulu untuk buka browsernya ya. Jadi kita buka dulu browser DJP Online-nya. Nah, untuk menu e-Bupot unifikasi sendiri itu ada di menu lapor, kemudian pra pelaporan. Tapi kalau misalkan ternyata ini masih belum ada ya, belum aktif di sini, belum ada pra pelaporan di sini, belum ada di sini. Nah, misalkan di sini belum ada e-Bupot unifikasinya, Anda bisa cetak langsung Anda aktifkan dulu profilnya di menu aktivasi di sini. Jadi di aktivasi fitur ini Anda centang dulu e-Bupot unifikasi maupun e-Bupot 23 ya, gitu. Tapi karena kita menggunakan e-Bupot unifikasi, kita centang saja di sini e-Bupot unifikasi, kemudian nanti silakan login kembali. Kemudian setelah Anda berhasil login, Anda masuk ke menu lapor di sini, kemudian pra pelaporan. Dari pra pelaporan, silakan Anda langsung masuk ke e-Bupot unifikasi. Jadi kita klik di sini. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa saja menu yang ada di dashboard ini, ada dashboard, kemudian ada pajak penghasilan, ada SPT dan juga pengaturan. Yang harus diperhatikan pertama adalah Anda harus input siapa penandatanganan terlebih dahulu ya, gitu. Ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Anda harus input di pengaturan di sini, masukkan NPWP atau NIK-nya, baik itu pengurusnya maupun kuasanya ya. Kemudian silakan klik aktif gitu. Kemudian setelah itu setelah Anda berhasil menginput siapa yang berhak menandatangani bukti potong ini, Anda silakan langsung masuk ke menu pajak penghasilan. Nah, di menu pajak penghasilan di sini ada sekitar 5 menu yang bisa Anda pilih. Pertama adalah PPh di store sendiri, PPh yang kita buat sebagai bukti potongnya. Jadi kita buat bukti potongnya. Kemudian PPh non resident atau NR, ini adalah PPh untuk pasal 26 ya, pajak untuk subjek luar negeri. Nah, kemudian di sini ada impor data PPh dan juga posting. Nah, kalau kemarin kita sudah saya jelaskan tentang tutorial pembuatan lewat key-in yang lewat menu ini. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara tutorial menggunakan yang impor data ini ya, gitu. Nah, kita klik impor data langsung di sini. Kemudian di sini ada, jadi Pak, cara filenya di mana gitu, file template-nya di mana gitu. Nah, kita klik di sini petunjuk pengisian. Nah, di petunjuk pengisian di sini ada deskripsi formnya ya. Nah, untuk form Excel yang diupload, Anda dapat mengunduhnya di sini. Nah, kita klik di sini. Kemudian setelah berhasil Anda upload, kita tinggal buka saja di sini ya, di menu uploadnya di sini. Nah, kalau Anda sudah berhasil download, nah kurang lebih filenya akan seperti ini.
file Excel-nya ya. File Excel-nya akan seperti ini kurang lebih. Nah, di sini ada tahun pajaknya, kemudian ada masa pajaknya. Nah, kita harus isi kapan dimana kapan dimana bukti potong ini dibuat gitu. Bukti potong masa dimana bukti potong ini dibuat ya. Saya contohkan misalkan tahun 2022, kemudian masanya itu masa April misalkan. Masa April, jadi kalau masa Juli misalkan ya berarti di sini 07 gitu. Nah, kemudian di sini ada jumlah bukti potong untuk yang pasal 4 ayat 2, 22, 23, 15. Ini adalah summary dari tab yang ini. Jadi ada beberapa tab ya. Nah, untuk yang ini, tab yang ini atau sheet yang ini 42, 15, 22, 23 ini adalah jenis pajaknya ya gitu. Jadi ini ada kode jenis pajak. Nah, ini kita isi. Jadi nomor di sini kita isi. Misalkan kita mau buat bukti potong sebanyak contohlah ada 4 misalkan. Kemudian tanggal bukti potongnya kapan? Misalkan tanggal bukti potongnya itu sekarang katakanlah tanggal 17/4/2022. Oke, jadi tanggal 17 April 2022 semuanya. Jangan sampai salah tanggalnya. Nah, ini juga tadi ya, 2. Kita ada 4 bukti potong. Kemudian di sini NPWP. Oke, kemudian di sini jadi kita tulis ya di sini pakai NPWP atau pakai NIK ya. Jadi harus pilih salah satu gitu. Jadi sebaiknya kalau dia tidak punya NPWP maka silakan pilih tuliskan NIK-nya gitu, nomor induk kependudukannya. Itu kalau bagi yang orang pribadi ya gitu. Tapi kalau badan ya harusnya dia sudah punya NPWP gitu. Karena apa? Karena kalau dia tidak punya NPWP khusus untuk pasal 22 maupun pasal 23, kalau dia tidak punya NPWP maka tarifnya akan 100% lebih tinggi, akan 2 kali lipatnya. Contoh misalkan pasal 23, kalau dia tidak punya NPWP, kalau dia punya NPWP, tarif atas jasa katakanlah itu 2%. Tapi kalau dia tidak punya NPWP, maka tarifnya akan 100% lebih tinggi, maka akan jadi 4% gitu. Jadi kalau itu pasal 22 ya gitu. Misalkan katakanlah pasal 23 tadi. Katakanlah pasal 23 yang awalnya 1,5 menjadi 3% gitu. Sementara kalau untuk pasal 4 ayat 2 maupun pasal 15, walaupun dia tidak punya NPWP, tarifnya akan tetap sama gitu. Tapi sebaiknya ya apalagi sekarang kan hampir semua perusahaan harusnya sudah punya NPWP ya. Jadi sebaiknya isi saja NPWP-nya. Kemudian di sini NPWP-nya berapa tanpa titik, tanpa tanda baca apapun. Jadi langsung aja diketik nomornya. Kemudian NIK-nya juga sama ya kalau ada nomor KTP-nya. Kemudian di sini nama sesuai dengan NPWP-nya, namanya siapa. QQ ini kalau khusus NPWP keluarga, tapi ini jarang kita gunakan, kita kosongkan aja di sini. Nomor telepon silakan diisi, sesuaikan dengan nomor telepon rekanan kita. Nah, ini yang penting, kode objek pajak. Nah, kode objek pajak kita lihatnya di mana? Kita ada di referensi di sini, referensi daftar kode bukti potong. Nah, di sini ada macam-macam, ada pasal 22, mulai yang pertama di sini. Jadi kalau kodenya depannya itu 24, itu berarti kodenya adalah untuk pasal 23. Kalau kodenya itu misalkan di sini 28 depannya, itu berarti PPh final 4 ayat 2. Kemudian kalau 27 itu berarti PPh pasal 26. Depannya 27. Kemudian 22 itu berarti pasal 22 dalam negeri. Kemudian kalau depannya itu 23 itu adalah PPh 22 impor. Kemudian yang terakhir di sini adalah kalau misalkan 29 itu berarti pasal 15. Nah, misalkan kita transaksi pertama katakanlah kita mau pakai pasal 23 nih. Atas apa? Atas jasa misalkan. Atas jasa apa? Katakanlah di sini ada jasa akuntansi pembukuan misalkan. Nah, kita copy aja di sini. Kita copy aja, kemudian kita masukkan ke sini langsung aja. Oke. Di sini. Kemudian yang lainnya apa? Misalkan katakanlah yang kedua itu jasa juga, jasa perantara atau keagenan misalkan. Oke, kita copy lagi.
Oke. Oke, gini ya. Jadi bisa copy paste juga langsung. Kemudian yang berikutnya bukti potong yang nomor 3, misalkan kita pakainya pasal 22 misalkan. Pasal 22 atas apa contohnya di sini, katakanlah ini bisa tergantung ya, disesuaikan aja. Katakanlah di sini penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri misalkan. Oke, kita copy aja di sini. Oke, terus terakhir misalkan kita mau pakainya pasal 4 ayat 2 atau 28 ya di sini. 28 misalkan katakanlah penyewaan tanah dan bangunan, atau di sini. Di sini ada, atau kalau di sini ya ada jasa konstruksi juga sama, ada yang baru juga. Nah, di sini persewaan tanah dan bangunan. Nah, kita sesuaikan aja ya. Jadi ini sesuaikan dengan bukti potong yang Anda akan buat. Kita klik. Oke, kemudian penandatanganan ini tadi ya, kita pilihnya pengurus. Jadi yang menandatangani bukti potong ini siapa, kemudian NPWP-nya berapa ya, NPWP pemotongnya. Kemudian ini adalah NPWP pemotong, NPWP penandatanganannya. Kemudian NIK-nya berapa, kalau ada ya, kalau apa disesuaikan aja. Kemudian nama penandatanganan sesuai dengan NIK, misalkan di sini adalah misalkan ini namanya. Kemudian ini penghasilan brutonya ya. Jadi langsung kita tulis penghasilan brutonya. Pajaknya gimana? Pajaknya otomatis nanti akan mengikuti secara sistem ya. Jadi langsung sudah dikalikan tarif di DJP online-nya nanti gitu. Jadi misalkan katakanlah di sini 25 juta. Oke, kemudian di sini 30 misalkan. Kemudian di sini katakanlah tadi 10. Kemudian di sini misalkan katakanlah 15. Oke. Kemudian mendapatkan fasilitas atau tidak, kita pilih tidak. Misalkan kalau dia tidak ada fasilitasnya ya. Contoh fasilitas itu apa? Misalkan dia ada SKB misalkan. Dia ada SKB, dia ada surat keterangan PP23 dan sebagainya. Kalau ada, nah silakan nomor SKB-nya ditulis di sini. Contoh katakanlah terkait dengan PPh pasal 22 impor. Itu kan kalau mau bebas PP22 itu kan harus ada SKB-nya ya gitu. Nah, silakan ditulis di sini. Atau misalkan dia punya surat suket PP23. Jadi kalau dia punya UMKM, nah silakan masukkan suketnya di sini, surat keterangannya di sini. Gitu. Jadi kalau dia tidak bisa menunjukkan itu, ya otomatis di sini kita pilihnya yang no saja. Kemudian di sini yang lainnya kosong. Nah, tinggal LB diproses. Jadi kalau misalkan ada lebih bayar, itu kan ada dua proses ya, ada dua tindak lanjut, apakah dikembalikan ataukah dipindah bukukan gitu. Jadi kalau misalkan kita pilihnya pemindah bukuan misalkan. Kita pemindah bukuan, nah kita pilihnya pemindah bukuan aja. Oke. Seperti ini ya. Jadi ada sekitar 4 bukti potong. Nah, ini kalau sudah diisi, kemudian NR kita cek. NR ini untuk yang non-resident ya. Non-resident kalau dia tidak ada, kita kosongkan aja.
Tapi kalau ada ya silakan ditulis ya, sesuaikan dengan nomornya. TIN itu ada sama dengan NPWP. Jadi NPWP bagi orang luar ya, itu namanya TIN, Tax Identification Number. Kemudian namanya siapa, tanggal lahirnya di mana, kemudian alamatnya di mana, alamat sesuai dengan pasportnya. Kemudian kode negaranya. Kode negara kita bisa cek di sini, kode negara ada sekitar 200-an negara. Nah, silakan kita cek kode negaranya di mana. Kemudian kode objek pajaknya ya, kita samakan dengan yang tadi, kode objek pajak. Kemudian berikutnya penandatanganan masih sama dengan yang tadi, penandatangannya siapa, kemudian NPWP-nya berapa, kemudian penghasilan brutonya berapa, kemudian perkiraan penghasilan netonya berapa. Ini asumsinya berarti 100% ya gitu. Kemudian ada mendapatkan fasilitas atau tidak. Kalau dia tidak ada fasilitas berarti ya sudah, kita pilih N saja atau no saja. Kemudian sisanya berarti kita kosongkan. Nah, kita asumsikan bahwa tidak ada. Kita berarti hapus saja. Oke. Kita hapus. Nah, kemudian di sini di dasar pemotongannya ya, dasar pemotongannya kita sesuaikan di sini. Kalau tadi kan dasar pemotongan itu ada 4 ya. Ada 4, kemudian di sini kita close aja. Kita delete. Semuanya dari yang residen ya di sini. Kemudian jenis dokumennya. Nah, jenis dokumen ini adalah sesuaikan dengan ini di referensi. Jadi di referensi itu misalkan kode 01 itu untuk faktur pajak, 02 itu invoice, 03 itu pengumuman, 04 sampai dengan 08 di sini. Nah, kita cek di sini katakanlah sebagai dasar untuk menagih atau dasar untuk membuat bukti potong itu apa? Katakanlah misalkan faktur pajak ya. Nah, kita pilihnya berarti faktur pajak, kemudian nomornya berapa? Misalkan 010 katakanlah 900 222 misalkan seperti ini ya. Kemudian tanggal bukti potongnya kapan? Misalkan tanggal sama gitu, tanggal 17 bulan 4 2022. Oke. Kemudian yang bukti potong nomor 2 kira-kira apa di sini? Katakanlah invoice gitu. Nah, kita pilih invoice. Oke, kemudian nomor invoice-nya berapa? Misalkan katakanlah 2x berapa gitu ya, 2022. Oke, tanggalnya juga sama. Oke, yang nomor 2 sama juga misalkan, atau nomor 3 ya, itu misal di sini surat perjanjian nomor 4 gitu. Kita tulis di sini nomor 4, 04. Kemudian perjanjiannya nomor berapa? Misalkan 001 April 2022 misalkan. 17 bulan 4 2022. Kemudian nomor 1 misalkan nomor 1 lagi katakanlah faktur pajak 22. Oke, misalkan seperti ini. Oke, nah kalau sudah kita isi yang ini, jadi di sini sudah kita isi, ini 0, kemudian dasar pemotongnya sudah kita isi. Nah, kita balik lagi ke rekap sekarang. Nah, yang rekap di sini tinggal kita sesuaikan aja rekapannya. Jumlah bukti potongnya kalau yang residen tadi ya, yang 4 ayat 2 sampai dengan 23 itu kan ada 4 di sini, kita tulis aja 4. Kemudian yang non residen yang pasal 26 kita pilihnya berarti 0. Oke. 0 seperti ini karena di sini tidak ada ya, gitu. Oke, ini tidak ada. Nah, berikutnya di sini yang harus jadi catatan adalah kalau sudah selesai, ini harus kita rename, kemudian namanya, penamaan filenya itu samakan dengan NPWP kita ya, NPWP sebagai pemotongnya gitu. Nah, jadi di sini
kita harus merename. Save as gitu. Kemudian di sini NPWP-nya berapa? NPWP dari apa namanya tadi, bukti pemotongannya ini berapa? Gitu. Kita cek NPWP-nya tadi berapa. Nah, ini ya, jadi kita pakai NPWP ini. Jadi samakan ya. Jadi di sini untuk penamaannya, aturan penamaan file adalah diawali dengan 15 digit NPWP. Jadi samakan persis dengan NPWP yang akan kita unggah di sini. Gitu. Kita samakan. Ternyata nggak bisa. Oke, ternyata nggak bisa. Oke, tanpa titik ya, jadi langsung aja 15 digit NPWP, kita kopikan. Kemudian untuk apa namanya, file formatnya itu tetap gunakan yang file XLS ya, jangan gunakan yang apa XLSX, tapi tetap gunakan versi yang XLS saja gitu. Jadi masih gunakan yang Office yang 2007 ke bawah ya, yang masih pakai yang XLS. Oke, kemudian kita save, kita coba save. Oke, kita yes aja. Nah, sekarang kita close dulu di sini. Kemudian kita balik lagi ke yang ini tadi, yang ebupotnya. Nah, kita coba sekarang upload. Apakah berhasil? Kita tahun 2022, masa pajaknya April, kemudian kita unggah di sini filenya tadi. Kita coba unggah, upload. Oke. Kemudian kita unggah ya, kita coba. Nah, pastikan di sini filenya itu maksimalnya adalah 2 mega ya. Jadi kalau di atas itu ya berarti mungkin harus 2 kali upload berarti kan ya. Oke, proses mengupload 100%, nanti akan ada notifikasi seperti ini, sukses, data berhasil diunggah. Nah, kita cek di sini. Kita coba refresh. Nah, ini ya, jadi di sini tanggal uploadnya tanggal 17, ini sukses validasi, jadi keempat-empatnya ini sukses. Jadi kan tadi kan ada 4 baris ya. Jadi di sini ada filenya. Jadi daftar dokumen ini adalah daftar dokumen yang sudah pernah kita upload sebelumnya gitu. Nah, untuk melihat kira-kira kalau misalkan ini ya katakanlah ada kegagalan gitu. Jadi kita cek dulu statusnya. Kalau statusnya itu sukses validasi, berarti semua bukti potong yang sudah kita isi tadi, yang 4 baris tadi itu berarti semuanya sudah sukses berhasil di-upload. Tapi kalau ternyata ada, misalkan di sini statusnya ada gagal validasi, kita cek dulu nih. Kira-kira gagalnya kenapa di sini? Ini contohnya ya. Ini kebetulan ini kemarin saya sempat bikin impor, kemudian ternyata ada yang gagal. Nah, kira-kira gagalnya di mana? Kita coba cek. Nah, misalkan dari 4 baris, ternyata ada 1 baris yang error. Errornya kenapa? Kode objek pajak harus dilaporkan menggunakan SSP yang di-store sendiri. Nah, bisa jadi tadi ya, salahnya di kode bukti potong tadi. Jadi pastikan samakan persis dengan bukti potong yang ada di kolom referensi. Gitu. Itu biasanya sering gagalnya di situ. Gitu. Jadi enaknya itu kalau kita pakai impor seperti ini, tidak perlu kita input satu persatu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya bukti potong yang sampai ratusan, nah itu kan mau nggak mau harus kalau input satu persatu kan lama ya. Nah, kita bisa gunakan fasilitas impor impor Excel seperti ini. Kemudian kalau sukses, itu semuanya akan kelihatan di sini. Nah, kita cek di sini sukses, kita cek aksinya. Nah, di sini semuanya sukses nih, sudah berhasil.
data bukti potong valid semuanya. Jadi apa yang kita buat tadi, yang 4 bukti potong tadi itu semuanya valid gitu. Jadi tidak ada yang salah ya gitu. Kemudian kalau sudah seperti ini, kemudian cara melihatnya di mana? Cara melihatnya kita cek lagi di sini. Di daftar bukti potong di sini kita cek. Nah, di sini ada 4 bukti potong tadi ya. Dari untuk rekanan Raja Perkasa ini, kemudian ini adalah jumlah brutonya tadi ya, 15 juta, 10 juta, 30 juta dan 25 juta. Kemudian di sini ada kodenya, ada PPh final, ada pasal 22, pasal 24 dan pasal 23 ya, mohon maaf. PPh final, pasal 22 dan pasal 23. Nah, kita cek dulu nih, kita mau lihat bukti potongnya seperti apa. Misalkan ini ya PPh final untuk sewa tadi ya. Kita cek nih bukti potongnya gimana. Nah, bukti potongnya seperti ini ya gitu. Jadi tinggal kita print saja, kemudian baru tidak perlu ditandatangani lagi karena sudah ada QR code-nya ini. Jadi langsung aja ini bisa kita serahkan langsung ke rekanan kita di sini. Kita bisa langsung kirim email gitu. Atau di sini kita mau ubah juga bisa ya gitu. Mau kita hapus juga bisa gitu. Kita bisa hapus. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah kita cek lagi di sini yang lainnya. Tinggal kita kalau sudah berhasil seperti ini, tinggal kita posting saja. Tinggal kita posting sama seperti video saya sebelumnya, cara mempostingnya gimana. Kemudian dari posting ini kita nanti akan larinya ke PPh pelaporan SPT unifikasinya. Gitu. Jadi ini tinggal kita posting saja, kemudian ke April di sini kita cek, kemudian akan memperbarui tampilannya, kita pilih OK saja. Jadi bukti potong yang tadi sudah kita buat itu akan kita posting ke SPT masa unifikasi masa April ya, masa April 2022. Kita OK-kan saja. Oke. Nah, otomatis nanti akan masuk ke menu SPT di sini. Kita masuk ke SPT. Nah, sekarang kita masuk ke rekam penyetoran dulu. Kita masuk ke sini 2022 April, kita cek. Nah, ini berarti kita harus setor dulu nih. Kita harus setor dulu PPh yang sudah kita potong tadi terkait pasal 22, pasal 23 dan pasal final, PPh final. Nilainya ada 45.000, ada 1,1 juta dan 1,5 juta. Ini harus kita setorkan terlebih dahulu. Caranya gimana? Nah, di sini sudah ada fasilitas ID billing, jadi langsung aja kita create kode billingnya. Jadi tidak perlu membuat kode billing baru gitu ya. Jadi langsung aja kita bisa buat kode billing di sini, kemudian nanti tinggal kita bayarkan saja. Bisa lewat mobile banking, bisa lewat kantor pos, bisa lewat ATM atau internet banking gitu ya. Silakan dipilih aja. Kemudian kalau sudah kita bayarkan, ini tinggal kita rekam saja di sini bukti penyetorannya. Kita tambahkan gitu ya di sini NTPN-nya berapa, kemudian nanti akan dicek oleh sistem apakah sudah dibayarkan atau belum. Nah, dari situ kalau semuanya sudah dibayarkan, tinggal kita masuk ke penyiapan SPT nanti. Nah, dari penyiapan SPT itu nanti akan tinggal kita kirim saja gitu. Jadi kalau semuanya sudah kita lunasi, jadi bukti potong yang sudah kita buat itu sudah kita bayarkan bukti potongnya. Nah, tinggal kita siapkan saja SPT masa unifikasinya, terus kita kirim. Atau kalau untuk lebih detailnya terkait pelaporan SPT masa unifikasi itu sudah ada di video saya yang lain ya. Nanti akan saya taruh linknya di atas ini. Oke, barangkali itu terkait SPT masa unifikasi ya, bagaimana cara kita membuat bukti potong melalui fasilitas impor data tadi gitu. Jadi dalam hal ini Anda akan lebih cepat, tapi pastikan tadi jangan sampai salah pengisian kodenya, karena kalau salah itu biasanya akan ada kode error di situ. Dan pastikan tadi ya, ketika kita sudah selesai unggah file tadi, pastikan di statusnya adalah sukses validasi gitu. Karena kalau tidak sukses atau gagal validasi, berarti ada satu baris atau beberapa baris yang mungkin masih tidak sesuai dengan ketentuan. Dan tadi ya, pastikan penamaan filenya itu adalah penamaan file NPWP 15 digit
penamaan filenya tanpa ada tanda baca. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga informasi ini berguna bagi Anda, khususnya bagi Anda ya, yang saat ini bersiap menggunakan eBookPod unifikasi. Dan ingat, mulai masa April ini, semua pemotongan yang terkait PPA Pasal 4 Ayat 2 atau PPA Final, Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23 sudah harus menggunakan eBookPod unifikasi ini. Semoga video ini berguna bagi Anda. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kalau misalkan mau beli baju seperti ini, silakan nanti akan saya taruh linknya di deskripsi. Kita dukung UMKM, dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.